Kalau kita memiliki martabat, martabat kita ini diganggu, martabat kita ini diinjak-injak oleh yang lain, maka tidak ada pilihan buat kita selain melawan itu. Jadi kalau ada yang ingin merusak atau mengganggu martabat kita yang namanya Indonesia, mari kita bersama-sama melawannya. Tidak peduli agamanya apa. Tidak peduli. Kalau yang mengganggu martabat kita sebagai sebuah bangsa ini, agama tertentu sudah nggak peduli. Kalau mengganggu Islam ya kita lawan sama-sama. Kalau mengganggu Kristen kita lawan sama. Karena ini martabat kita Indonesia. Dan video berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia Channel. Oleh karena itu saya juga merasakan sekaligus ingin meminta maaf dalam kesempatan yang baik ini. Di beberapa tempat masih muncul beberapa penolakan pendirian tempat ibadah, terutama untuk saudara-saudara saya umat Kristiani. Saya minta maaf. Mungkin yang sedang melarang-larang itu, yang tidak ingin tempat ibadah berdiri, pikniknya kurang jauh. Belajar dari guru yang salah. Kita maklumi. Itu saudara kita yang sedang tersesat dan mari kita tunjukkan ke jalan yang benar. Kami pemerintah sedang berusaha, sedang merumuskan sebuah peraturan. Banyak kritik memang, banyak masukan tentang peraturan pendirian rumah ibadah. Sebagian saudara-saudara kita minta agar peraturan pendirian rumah ibadah dicabut saja, karena ini akan mempersulit umat untuk mendirikan tempat ibadah. Di sisi yang lain ada yang minta udah biarkan saja. Itu penting. Kami pemerintah mengambil jalan di antara keduanya. Bapak Ibu sekalian, logika dasar yang kami gunakan bahwa negeri ini harus memiliki aturan. Tidak boleh negeri ini tidak memiliki aturan. Pencabutan peraturan pendirian rumah ibadah itu kalau kita renungkan, sebagaimana tadi Pendeta Jeki juga sampaikan, kita ini harus merenung. Kita merenungkan sedikit saja. Kalau tidak ada peraturan mendirikan rumah ibadah, maka di mana satu agama mayoritas, ya, itu nanti isinya di tempat itu ya rumah ibadah agama itu saja. Sebut misalnya di Jawa Barat ini mayoritas Muslim. Kalau tidak ada aturan pendirian rumah ibadah, maka di sepanjang jalan, di sepanjang wilayah satu daerah itu, sepanjang mata kita memandang yang ada hanya rumah ibadah umat Islam saja. Sebaliknya nanti di Sulawesi Utara yang mayoritas umat Kristiani di sana, maka yang kita lihat sepanjang jalan, sepanjang mata kita memandang ya hanya gereja saja. Dan ini Bapak Ibu sekalian sama sekali tidak mencerminkan kebinekaan, tidak mencerminkan keindonesiaan, dan tidak mencerminkan takdir kita sebagai sebuah bangsa yang memang beragam. Oleh karena itu, pemerintah sekarang sedang merumuskan peraturan mendirikan rumah ibadah yang mempermudah peraturan sebelumnya. Tetap diatur, tetapi bagaimana peraturan ini bisa mempermudah setiap umat beragama yang ingin mendirikan rumah ibadah. Peraturan yang lama, Bapak Ibu sekalian, untuk mendirikan rumah ibadah itu ada dua rekomendasi yang harus dipenuhi. Satu rekomendasi dari FKUB, yang kedua rekomendasi dari Kementerian Agama. Di peraturan yang baru kami usulkan kepada Presiden agar pendirian rumah ibadah itu hanya cukup satu rekomendasi saja, tidak perlu ada rekomendasi FKUB. Cukup rekomendasi dari Kementerian Agama saja. Karena kami memahami betul dari beberapa persoalan yang muncul dari pendirian rumah ibadah ini,
kebanyakan itu karena rekomendasi dari FKUB tidak keluar, sehingga pemerintah daerah tidak berani memberikan izin IMB bagi rumah ibadah. Nah, ini kita buat sedemikian rupa sehingga aturan tetap ada, tetapi aturan ini mempermudah, tidak mempersulit seperti sekarang. Nah, kepada saudara-saudara umat Kristiani, saya mohon doa agar peraturan ini segera terbit dan kita hidup beragama di bangsa yang majemuk, di bangsa yang berbineka ini juga semakin tenang dalam menjalankan keyakinan kita. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir saya ingin mengingatkan kepada kita, selain sebagai rumah besar, selain kita memiliki saham atas negeri ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, mari kita jadikan Indonesia ini sebagai martabat kita semua. Kalau kita memiliki martabat, martabat kita ini diganggu, martabat kita ini diinjak-injak oleh yang lain, maka tidak ada pilihan buat kita selain melawan itu. Jadi kalau ada yang ingin merusak atau mengganggu martabat kita yang namanya Indonesia, mari kita bersama-sama melawannya. Tidak peduli agamanya apa. Tidak peduli. Kalau yang mengganggu martabat kita sebagai sebuah bangsa ini, agama tertentu, sudah nggak peduli. Kalau mengganggu Islam ya kita lawan sama-sama. Kalau mengganggu Kristen kita lawan sama. Karena ini martabat kita Indonesia. Indonesia beragam. Indonesia beragam dan keberagaman itu adalah kekuatan bagi Indonesia. Tidak akan ada Indonesia jika tidak ada Islam. Tidak akan ada Indonesia jika tidak ada Kristen. Tidak ada Indonesia jika tidak ada Katolik, tidak ada Hindu, tidak ada Buddha, tidak ada Konghucu dan seterusnya. Mari kita jaga bersama-sama. Saya yakin jika kita semua yang ada di sini memiliki keyakinan yang sama atas martabat kita sebagai sebuah bangsa, maka Indonesia akan baik-baik saja. Siapapun yang akan memimpin nanti. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Ingin rakyat Indonesia ini dididik, diedukasi supaya mereka paham betul ya apa itu Pancasila, apa itu Undang-Undang Dasar 1945, apa itu Bhinneka Tunggal Ika, apa itu yang namanya Sumpah Pemuda, itu harus mereka pahami ya. Saudara, kalau dulu waktu zaman saya sekolah, mulai dari SD sampai SMA, itu ada pelajaran PMP. Tapi sekarang memang tidak ada lagi ya. Saya tidak tahu kenapa itu dihapuskan. Itu sangat penting menurut saya ya. Itu sangat penting ya. Makanya di zaman Soeharto waktu itu diterapkan tentang PMP itu, pendidikan moral Pancasila dan sebagainya. Bahkan ada pelajaran kita dulu P4 ya. Ya, itu P4 yang tentang kenegaraan, tentang Pancasila dan segala macam. Apalagi itu ya, saya juga udah agak banyak lupa. Tetapi memang di situ diajarkan bagaimana kita berbangsa dan bernegara, toleransi, dan juga taat kepada hukum. Intinya itu. Kalau rakyat Indonesia tidak memahami ini, ya maka terjadilah ya orang-orang yang bertindak anarkis seperti ini. Bayangkan saudara, orang lagi beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Terus rumah tempat mereka memuji, menyembah Tuhan dilempar, kacanya pecah. Saya tidak bisa bayangkan itu ya, bagaimana mereka waktu itu jantungnya ya. Ya, puji Tuhan tidak ada yang sakit jantung. Kalau ada yang lemah jantung, sakit jantung, bisa jadi saudara nggak menutup kemungkinan terkepar di situ, ya kan? Tapi puji Tuhan lah, ada Yesus sih ya, ada nyanyi puji-pujian karena kan, walaupun ada sakit jantung ya diberikan urapan sama Tuhan sehingga tidak terkepar ya. Ya itu iman ya. Jadi saudaraku, apa nggak melanggar hukum itu? Orang lagi ibadah dilempar ya kacanya. Ketika
yang ibadah ini bertanya, kenapa ibu berbuat begitu? Kok kami ibadah diganggu? Saya tidak ganggu ibadahmu. Saya hanya memecahkan kaca rumah saya. Lah, kaca rumah dia itu kan sudah dikontrak. Ya, sudah dikontrak. Jadi kalau saya ngontrak di satu tempat, saya sudah bayar 1 tahun. Selama 1 tahun itu yang punya rumah tidak berhak untuk masuk sembarangan ke rumah yang saya kontrak tadi. Tidak berani dia akan melakukan sembarangan di situ. Kalaupun dia mau datang, dia harus pamit dulu. Entah assalamualaikum dulu, entah salam dulu, entah sepada dulu, entah apa dulu lah. Ya, baru ketika saya buka pintu, baru dia boleh masuk. Nggak bisa dia masuk sembarangan terus. Bu, kenapa ibu masuk? Ini kan rumah saya. Lah, nggak bisa begitu. Itu aturan dari mana? Itu kan sudah dikontrak. Ya, mereka boleh dong memuji menyembah Tuhan di situ. Nah, ternyata setelah diwawancarai ini, si Juni ini, ya, yang ngontrak itu, setelah diwawancarai, ternyata sudah izin kepada pemilik rumah yang di Pekanbaru. Tapi kenapa ibu itu juga mengaku itu rumah dia? Itu kan jadi masalah, problem. Ya oke, daripada kita berspekulasi, ya hanya ingin memojokkan ibu yang memecah rumah tadi, saya harus netral supaya tidak hoax. Yang saya tahu dari artikel itu ternyata itu adalah harta warisan. Tapi kenapa orang ini ya ngontraknya ke ibu yang ada di Pekanbaru? Berarti itu sudah hak yang di Pekanbaru. Mungkin ada rumah lain lagi yang diberikan kepada ibu yang mecah kaca tadi. Atau kalaupun memang hanya satu rumah ya berarti giliran dia dong untuk terima kontrakan di tahun itu atau di bulan itu. Mudah kok mencernanya masalah yang seperti ini kan. Iya, dia sudah permisi sama yang punya rumah di Pekanbaru untuk mau buat ibadah. Bahkan sama RT udah permisi, tapi RT-nya justru mengatakan belum. Inilah, ya memang lidah tak bertulang ya, susah ya. Kita juga nggak bisa bilang mana yang benar kalau masalah RT tadi kan. Tetapi ibu yang di Pekanbaru buktinya sampai sekarang tidak ada dia klarifikasi. Dia diam-diam aja, berarti benar dong. Sudah ada pamitan ya atau sudah permisi gitu kepada ibu yang di Pekanbaru tadi. Sebenarnya mereka ini sudah melakukan etika. Kenapa kata polisi di sini masalah etika, katanya yang ngontrak ini tidak ada etika. Udah ada etikanya, ya. Etikanya jelas. Ini hanya masalah etika, masalah kesalahpahaman. Etika apa yang dilanggar? Ya, kalau yang tidak beretika itu, ibu itu yang lempar kaca itu, bahkan bukan hanya etika di sini, ya, tapi pidana, ya, itu pidana. Jadi bukan etika, itu pidana. Karena sudah membuat orang yang beribadah itu ketakutan. Itu kan termasuk ancaman. Termasuk ancaman ya. Jadi mereka sudah ketakutan, terintimidasi. Sehingga bubar. Ya kalau mereka nggak ketakutan, nggak mungkin mereka bubar. Kan begitu. Makanya aneh kalau ini nggak diproses hukum. Lucu menurut saya gitu loh. Aneh aja, lucu gitu loh. Di mana letak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu gitu. Apakah hukum itu tajam ke bawah tumpul ke atas? Apakah mereka punya pemikiran yang lebih luas ya sehingga mereka takut untuk menegakkan hukum? Karena biasanya penegak hukum itu kadang-kadang hitung-hitungan. Ya, kalau ku buat begini nanti apa dampaknya? Ada impactnya. Apalagi yang sudah terjadi atas Wawan. Ya, mereka unjuk rasa berhari-hari di sana. Sehingga Wawan yang di Lampung itu kan bebas. Setelah sampai kejaksaan. Kasihan polisi. Polisi sudah punya keberanian. Aku berikan acung jempol doang. Ya, jangan lupa saudara, jangan lupa tonton juga yang lain-lainnya ya. Ini setiap Kamis ada yang seperti ini. Anda bisa tonton di sana.
Kalau di sini kan saya yang bicara, saya tidak tampilkan khotbahnya apa tadi, tapi kalau Anda langsung tonton ke channelnya, di situ kan ada khotbah, ada pujian ya, macam-macam lah ya. Ada saling berbagi ya seperti ini. Nah, kita terus dukung pelayanan ini, saudara, supaya tidak pernah kekurangan ya akomodasi. Di situ jelas ada nomor ya 5310174400 BRI. Oh, ini kecil banget ya. Oh ya udah, Anda lihat aja di situ ya, yang jelas sudah saya tampili. Ya saya yakin percaya Anda memberkati tidak mungkin jadi miskin. Anda tidak memberi pun tidak juga pasti jadi kaya. Jadi ya menurut saya lebih baik Anda memberkati, karena memberkati pun tidak menjadi miskin, kan begitu. Ya kan? Mari kita tundukkan hati pikiran kita dan kita berdoa supaya makin banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Kristus. Hadirat, urapan dan kuasa-Mu Tuhan bekerja atas kami semua. Berkati tangan-tangan yang sudah memberkati pelayanan kami sehingga pelayanan Gereja Tanpa Tembok sampai hari ini berjalan lancar. Dan juga kami saat ini berdoa, jikalau ada niat-niat orang tertentu yang coba ingin berbuat jahat atas pelayanan ini, kami gagalkan dalam nama kelompok-kelompok tertentu yang coba ingin mengganggu, kami gagalkan dalam nama Yesus. Setan, iblis, roh jahat kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, jagai lidah bibir hamba-Mu ketika hamba-Mu membahas apapun Tuhan Yesus, biar tidak ada kata-kata yang menghina, yang menghujat, yang memfitnah suku, agama, ras tertentu. Tapi apa yang kusampaikan sebuah kebenaran sesuai dengan data, sesuai dengan fakta dan data. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua sampai ketemu di waktu.